Kembali lagi bersama dengan Suara Tirta, tapi di kali ini kita gak bahas COVID ya kan. Aku ingin membahas buat teman-teman yang sebenarnya selalu menyepelekan hal kecil tapi bisa berimpact hal besar buat kesehatan. Yap, topik kali ini adalah kegiatan kecil yang disepelein yang bisa berbahaya buat kesehatan kalian. Yang pertama adalah apa? Rebahan. Oh, serius, rebahan terlalu lama tuh bahaya loh bro. Ini serius, kenapa? Gini, rebahan terlalu lama itu adalah kategorinya sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle itu adalah hidup nyantai, hidup sangat rebahan. Makanya pandemi ini justru berbahaya kalau buat orang yang WFH dan tidak pernah melakukan olahraga. Paling enggak menggerakkan tubuhnya. Rebahan terlalu lama itu akan ngebuat satu, otot-otot menjadi lemah. Yang mengalami pengecilan otot kalau ekstrim, bisa mengalami atrofi otot. Rebahan terlalu lama dan makannya malah ditambah, jadi porsi makannya tetap tapi rebahan terus. Sehingga intake makannya yang terjadi akan menimbulkan timbunan lemak. Dan lemak itu akan ditimbun, bisa di perut, ya kan, bisa di bawah ketiak, bisa di muka, leher, atau bisa jadi di paha. Apa sih konsekuensi terburuknya? Dari rebahan terlalu lama ini bisa membuat satu, obesitas. Ya, rebahan akan teringkat banget sama obesitas, dan obesitas lingkar pinggang yang berlebihan itu akan menyebabkan 3 penyakit kronis yang paling beresiko. Ya, jadi ingat urutannya dari rebahan, ya, pengecilan otot, makannya nanti intake berlebihan sehingga jadi lemak dan jadi obesitas. Obesitas akan beresiko meningkatkan resiko 3 penyakit lain. Apakah itu? Diabetes mellitus. Kenaikan kadar gula darah yang terlalu ekstrim di dalam darah. Apa sih akibatnya diabetes mellitus? Gula darah yang terlalu ekstrim yang naik di dalam darah ini akan menyebabkan bukan penyembuhan luka tuh jadi lama banget. Karena kadar gula darahnya terlalu tinggi. Yang berakibat akhirnya gula yang harusnya buat energi kan harusnya dilepas sama darah. Jadi darah itu kan dibawa sama gula nih. Kebalik, gula itu dibawa sama darah. Ya kan, terus dilepas ke sel-sel yang butuh. Ini energi. Terus mereka akan bekerja kan dari gula ini sebagai sumber energi. Nah, kalau gula darahnya kebanyakan nih, terlalu kuat, ya kan? Jadinya dia malah ini membawa gula itu terus. Yang terjadi sel-sel nggak dapat energi, terjadi peradangan, inflamasi. Akhirnya terjadi trias. Orang yang gejalanya diabetes tuh, gejalanya cepat haus, ya kan? Cepat lapar, sering kencing. Itu triasnya. Cepat lapar, cepat haus, sering kencing. Terus kalau gemuk atau kurus itu relatif. Nah, ini bahayanya kalau kamu rebahan. Penyakit yang bahaya, diabetes. Denger ya? Nah, penyakit kedua adalah bukan masih rebahan. Apa? Penyakit jantung. Nah, lemak yang menempel ini kadang bisa menimbulkan plak di pembuluh darah. Ya, nanti saya kasih contohnya ya. Namanya aterosklerosis. Jadi dia itu pembuluh darah tuh arteri, bros. Dan arteri ini bisa ada plak-plaknya kalau lemak tuh nempel di sini. Lemak ini nanti akan membuat pembuluh darah ini semakin menyempit. Pembuluh darah tuh sifatnya elastis. Itu yang menyebabkan tekanan darah bisa naik, bisa tinggi. Kalau kita nyeri, ya tekanan darah naik karena dia elastis. Kalau kita olahraga besar, dia akan elastis supaya tekanan darah itu cepat sampai jantung. Nah, ketika dia ada kolesterolnya akan nimbun di pembuluh darah ini. Yang berakibat nanti kan jadi sempit. Nah, akhirnya sel darah merah jadi tabrakan kan di sini. Jadinya kayak benturan. Wah, bayangin harusnya jalan tol dipersempit jalan tolnya. Tabrakan kan cepat karena kecepatannya nggak bisa direm. Tabrakan ini akan menjadi trombus, jadi gumpalan. Akhirnya yang terjadi adalah terblokade secara penuh. Jebret. Ketika terblokade secara penuh, terjadi infark. Kenapa? Karena bagian sel tersebut tidak bisa mendapat suplai darah. Mati kan? Karena nggak dapat oksigen. Nah, kalau gumpalan kolesterol itu ada di otak, stroke jadinya. Namanya stroke iskemik. Jadi stroke yang terjadi karena pembuluh darah tersebut tidak bisa menyuplai. Kalau terjadi di jantung, terjadinya infark miokard. Jadi jantungnya nyeri, namanya cardiac arrest. Atau angina pectoris juga bisa, karena sakit. Kalau nyumbetnya di paru, emboli paru, mati bos. Kalau trombosnya pecah. Dan yang jelas tensinya tinggi.
Kalau dia menyebabkan di jantung, masih kompensasi, maka jantung akan membesar. Ya, jantung membesar ke arah kiri. Ya kan, tergantung kalau sumbernya di kanan, membesar kardiomegali. Jadinya dedeknya tambah gede. Jantung yang semakin membesar berarti beban kerjanya tinggi. Ketika dipaksa, tiba-tiba, ya kan, kardiak arrest, serangan jantung. Terjadi di partnerku, Mas Lutfi almarhum. Resiko ketika rebahan yang terlalu sering adalah apa? Diabetes sudah, terus sakit jantung udah. Oh, kan? Gak tahu. Resiko rebahan, atrofi otot. Iya, jadi kita karena nggak pernah rebahan, akhirnya otot yang harusnya dilatih terbiasa tidak bisa menggunakan beban yang berat. Jadi ketika gerak dikit, aduh cepet capek itu. Baru jalan dikit, aduh capek. Akhirnya karena capek, mereka nggak mau pakai tangga, mereka pakainya lift. Mereka nggak mau pakai jalan kaki, mereka bahkan jarak deket aja 500 meter aja nggak mau jalan kaki. Akhirnya jadi tim rebahan. Yang berakibat apa? Kembali lagi, tekanan darah tinggi, penimbunan kolesterol. Nah, cara ngeceknya untuk kalian usia 25 tahun, harusnya itu check up rutin setahun sekali. Apa sih yang perlu dicek? Banyak. Pertama, tekanan darah sistolik distolik. Normalnya orang tuh antara 120/80. Ya, lebih kurang batas bawah 110, batas atas 130. Yang distolik antara 60-80. Ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, gula darah sewaktu dan gula darah waktu puasa. Itu harus dicek. Habis itu LDL. Kalau orang awam bilang LDL itu kolesterol jahat, sama HDL. Habis itu kolesterol total sama trigliserid. Ya, setelah ini dicek, kalau kamu mau ngecek tambahan, paling cek adalah lingkar pinggang. Lingkar pinggang dicek dan body weight, BMI-nya dicek. Keseimbangan antara tinggi badan dan dengan berat badan. Nah, solusinya apa sih? Kalau kalian WFH dan rebahan, maka solusinya adalah tetap melakukan aktivitas tubuh. Contoh, olahraga di rumah. Jogging paling nggak 30 atau 60 menit. Dan hindari makanan-makanan yang bisa mempercepat proses penimbunan lemak. Ya, aspartam yang didapatkan pada soda. Ya, minyak yang digunakan berkali-kali. Kenapa disebut fast food berbahaya? Karena minyaknya digunakan berkali-kali sehingga terjadi penimbunan lemak. Bahaya. Jadi nggak hanya fast food. Contoh, kaki lima yang menggunakan minyak terus-terusan, itu juga bahaya. Makanya paling aman tuh goreng sendiri. Sekali-kali boleh. Makan apapun dibatasi. Ya, karena kalian nggak tahu. Masang satu ring jantung ketika terjadi penyempitan di sini, itu kan bisa pakai balon, nyuntiknya dari arteri femoral, atau kamu bisa pakai ring. Satu ring itu 150 juta, bos. Obat jantung itu mahal-mahal semua. Obat yang murah tuh metformin, itu masuk BPJS. Ya, apalagi kalau stroke, tekanan darah tinggi 180 ke atas, bisa pecah, pembuluh darah di otak. Wah, itu langsung lumpuh. Bahaya. Nah, itu rebahan. Dari hanya mengubah gaya hidup sehat rebahan, contohnya banyak. Contoh yang hairstyle tuh, health life, itu kayak Deddy Corbuzier. Itu contoh dia adalah yang mengedepankan gaya hidup sehat. Kamu bisa tiru gaya hidupnya dia. Kalau nggak kuat, yang penting adalah olahraga paling nggak seminggu 2-3 kali. Jauhin karsiogenik, yaitu makanan-makanan yang bisa berpotensi memunculkan cancer. Yaitu apa? Bukan, salah semua, bakar-bakaran. Oh iya. Ya, kalau fast food, karena item-itemnya itu tuh bisa berpotensi memicu kanker. Kalau kamu makan fast food, itu berpotensi kegemukan. Boleh sekali-sekali, tapi jangan sering. Diet rendah garam, tetap penting, tapi jangan banyak-banyak. Contoh mie instan. Mie instan itu yang bahaya bukan minyak, bumbunya. Karena satu bumbunya mie instan itu kandungannya bisa sampai 1000 natrium, 1000 mg natriumnya. Makanya orang-orang yang sering tensinya tinggi, biasanya kita sudah asin, kita masak nih misal sayur asam, sayur bayam atau makanan, tempe. Orang normal bilang, udah asin nih. Terus tapi ketika ibu nyoba, ini belum asin deh, itu ciri khas ketika tensinya tinggi banget. Jadi reseptor asinnya berkurang. Jadi dia pengen ngasih garam terus, karena kompensasi di tubuhnya, tensinya tinggi dia pengen garam. Maka kalau orang yang gejala tensinya tinggi, biasanya dia diet rendah garam. Ingat kalau orang fitness, rebus ayam nggak boleh pakai garam, karena garam berpotensi menarik air. Dia hidrofilik itu narik air sehingga nanti dia jadi tinggi. Nah, tensi yang terlalu tinggi ini akan menyebabkan gagal ginjal. Nah, pada gagal ginjal pun orang tuh minumnya terbatas.
Kalau terlalu sering ginjalnya berat, kalau kurang kekentalan. Maka kalau orang yang gagal ginjal ini harus ada dokter spesialisnya. Dan kalau diabetes itu kalau sudah suntik insulin nggak boleh lupa. Itu akibat dari hal sepele, rebahan. Ya. Yang dua itu aku alamin sendiri. Sakit tenggorokan dan sakit gigi bisa jadi penyakit jantung. Percaya nggak? Lo bisa, ngeyel kan? Ada yang dinamakan adalah, nanti Jonathan catat, nanti aku akan ngasih sumber ya. Namanya rheumatic heart disease. Tahu rheumatic heart disease itu apa? Rheumatic heart disease adalah bukan mandi malam-malam terus kena rheumatic. Bukan itu mitos. Rheumatic heart disease adalah suatu kondisi ketika jantung itu ada klepnya, ada katupnya. Kayak kalau piston mobil. Piston mobil aja, klepnya itu bisa kena kerak. Dan akhirnya dia sulit. Nah, jantung ini katupnya bisa terinfeksi oleh sebuah bakteri aureus. Bakteri yang menginfeksi saluran pernapasan, kena darah, nyangkut di katup, dia menginfeksi katup, katupnya jadi jarungan parut, jadi nggak bisa buka. Katup jantung tuh gini, buka zus. Ketika diinfeksi, dia buka terus. Darahnya bercampur, serangan jantung mati, bos. Kenapa kok bisa rheumatic heart disease? Bakteri ini menginfeksi kita dari dua pembuluh darah paling sering. Infeksi tenggorokan, faringitis, tonsilitis di sini, belakang, sakit gigi. Paham bahayanya? Ketika kamu sakit gigi, teksturnya gigi itu ada pulpa, bawahnya ada pembuluh darah. Ketika gigi bisa menembus lewat bolong-bolong mikro dan nembus pembuluh darah, nggak diurus, akan terjadi gangren. Kenapa kamu nggak sakit? Karena gasnya itu bocor. Kalau menginfeksi gigi, gasnya itu keluar lewat bolongan kecil-kecil. Ya, jadi kita nggak rasa bolong tapi nggak sakit. Itu sebenarnya ada infeksi. Ketika si bakteri ini menembus arteri, maka bakteri ini akan ikut aliran darah sampai ke sinus, jadinya sinusitis. Namanya infeksi yang naik ke atas. Jadi sinusitis. Maka ada orang kena sinusitis maksilaris di sini karena sakit gigi. Kalau kena sampai ke bawah arteri terus, sampai ke aorta, sampai ke katup jantung, mampus kau. Kalau sampai RHD. Dan aku udah mengalami bukan RHD-nya, aku kena sinusitisnya. Jadi gigiku molar, aku kebersihan gigi itu buruk. Karena dulu aku ngerokok, aku ngopi dan aku minum soda sehari seliter. Aku pecandu soda banget. Akibatnya apa? Gigiku kropos dan karena jarang kebersihan gigi tidak diurus, jadi sarang bakteri aureus. Gigiku lubang dan akhirnya lubang ini nggak kurus. Akhirnya menyebabkan penyakit sinus parah banget di sini. Jadi sinus dan akhirnya dioperasi. Sinusitisnya kronis. Dan akhirnya nyeri gigi yang tidak diurus akan menyebabkan migrain yang terlalu lama. Karena di sini ada 5 nervus, 5 cabang 1, 5 cabang 2, 5 cabang 3. Dan tergantung kalau kamu kena di gigi atas, kamu akan sakitnya itu di sini sampai belakang. Jadi kalau kamu merasakan misal gigimu lubang dan kamu migrain dalam waktu yang lama, hati-hati. Itu karena gigimu sarafnya udah mulai kena sensorisnya. 5 cabangnya udah mulai kena. Dan kamu harus perbaiki. Kalau nggak bisa perbaiki, cabut. Ya, dari hal sepele, sakit gigi. Dan dari infeksi tenggorokan, faringitis, nyeri tenggorokan, nyeri telan. Terus kamu demam tidak sembuh-sembuh, ya kan? Ternyata ketika kamu dahak, infeksi bakteri, itu ciri khasnya infeksi bakteri adalah dia dahaknya warna hijau dan bau. Kalau infeksi virus, dahaknya tuh warnanya jernih. Bedanya kayak gitu. Kalau bakteri bau banget, kuning, hijau. Nah, bakteri ini kalau faringitis biasanya harus dibasmi dengan antibiotik. Bisa pakai antibiotik amoxicillin atau pakai cefadroxil, dan itu dosisnya harus habis. Kalau antibiotiknya nggak habis, itu sebenarnya bakterinya masih ada, tapi sekarat. Nah, bakteri yang tidak diurus dengan baik, akhirnya masuk ke aliran darah, sama polanya. Jadi kalau kamu mendapatkan sakit radang tenggorokan dan sakit radang gigi atau radang gusi, segera diurus ke dokter terkait. Kalau nggak mau sakit, paling nggak kamu membersihkan gigi 2 kali sehari. Mouthwash secukupnya. Ketika sudah ada karang gigi ini kayak depanku nih, ini harus di scaling. Ya, paling nggak 6 bulan sekali bersihkan. Ketika kamu radang tenggorokan, cek. Kalau dahaknya tuh, kalau nafasmu bau banget, berarti bakteri kamu kayaknya.
Tapi kalau nafasnya nggak bau, tapi batuk-batuk doang, dan ininya jernih pileknya, berarti virus. Dan itu bisa jadi swab dan kawan-kawan. Bisa jadi COVID. Satu, lagi penyakit sepele, yang kebiasaan sepele, yang sering diremehkan tapi menjadi besar. Apa? Apa? Bingung? Hah? Bukan. Enggak. Main HP terlalu lama. Orang yang main HP terlalu lama, apalagi sebelum tidur, dia posisinya seperti ini. Tentu itu akan menyebabkan beban nervus di bagian sini, radialis atau medianus, nervus saraf ini kan banyak, menjadi berlebihan. Sehingga saraf ini tentu nggak ada capeknya juga, yang menyebabkan terjadinya peradangan pada saraf, yang kalau diteruskan menjadi CTS atau carpal tunnel syndrome. Jadi kalau kamu megang motor, sering juga dialami oleh ojol. Jadi kalau ojol kan sering naik motor terus, berlebihan naik motornya. Dia gini kan, menahan getaran dari motor, yang berakibat sarafnya akhirnya cedera. Sehingga nanti ketika dia di rumah, rasanya ini kesemutan terus, nyeri, ngilu, kesemutan kayak kejepit, dan kalau dipegang tuh kayak sakit, lebih sakit dari normal. Itu ya, itu bukan rematik, itu CTS. Karena saraf ini ada masanya juga. Dan saraf itu sulit banget ngembalinya. Radang pada saraf, sel pada saraf, neuron itu adalah sel yang paling sulit untuk kembali penyembuhannya. Kalau kulit itu cepat, tapi kalau sel saraf, apalagi paru-paru, itu sulit banget. Jadi kalau kamu naik motor sudah kerasa capek, itu tubuh akan ngasih alarm. Tahu alarm kalau naik ini capek? Kesemutan, berhenti. Itu artinya tanganmu udah nggak kuat, tanganmu ini udah capek banget. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa jebol bos. Tapi rata-rata orang demi uang nggak mau. Makanya kalau kita lihat ada ojol tuh sering rehat, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini capek bro. Tahu nggak kenapa pembalap MotoGP maksimal 2 jam? Satu, tangki bensin. Kedua, kapasitas fisik orang itu 2 jam. F1 juga 2 jam. Karena kalau diterusin carpal tunnel syndrome ini bahaya. Kalau diterus-terusin, bukan nggak mungkin kamu nanti jadi gini terus dan nggak bisa megang sesuatu. Terutama pemegang kamera, satu, pemegang motor, handle motor, orang yang megang HP. Jadi kalau kita sambil tidur kayak gini. Makanya kalau megang handphone tuh, aku lebih suka kalau nggak tiduran, duduk. Nah kalau sambil duduk, biasanya yang kena apa? Sini bro. Di bagian kubiti, ini juga banyak ini. Ya kan? Hati-hati. Radang CTS ini harus dirawat oleh 2 dokter sekaligus. 3 malahan. 1 dokter saraf, kedua dokter tulang karena ngecek apakah ada cedera ligamen atau enggak. Yang ketiga rehab medik. Jadi nanti diterapi, fisioterapi, diginiin terus, ada digini. Ya. Penyakit sepele lain yang berbahaya yang terus dilakuin sama manusia tapi dia nggak mengubah. Apa penyakit sepelenya? Hal kebiasaan sepele yang bisa dilakuin, sering dilakuin sama orang, tapi bisa membahayakan dia di masa depan. Korek kuping. Itu ya itu nanti pinter loh. Dia tuh sepele sih, tapi nggak ini maksudku. Ngeliatin laptop dalam waktu 7 jam terus-terusan, nggak boleh. Ketika kamu misal bekerja nih, terus kamu bekerja, ini terakhir ya, part 1 ya. Terus kamu bekerja gini, terus kamu ngeliatin laptop terus-terusan, gini kan, konsentrasi kan, karena bosmu nge-push kamu terus. Impact yang paling parah, radang otot leher dan otot pundak. Wah, tuh sakit banget pak. Itu baru 1 hari. Tahu nggak kalau dilakuin terus impactnya kayak apa? Tension digit. Ini akan nyeri kepala terus-terusan sampai ke kepala sini, dan nyerinya berdenyut. Dan nyeri yang berdenyut ini akan menyebabkan apa? Naiknya tekanan darah. Naiknya tekanan darah akan menyebabkan apa? Stroke, bos. Jadi jangan heran kalau banyak pegawai kantoran yang dia nge-push dirinya sendiri. Kayak contoh di Jepang tuh, orang nge-push kerja terus, matinya kalau nggak gagal jantung, stroke. Karena dia nge-push banget di laptop, yang berakibat matanya dia kan konsentrasi terus ya. Berarti otomatis pasokan darah ke sini tinggi dong ya. Matanya nggak bisa rehat kan? Karena kena cahaya terus kan. Wah, otot matanya langsung nih sparring terus. Otot leher juga nih, konsentrasi terus. Nyeri kan kepala. Tubuh itu
Kalau sudah lagi kepepet, tubuh akan ngasih alarm ke otak. Apa alarmnya? Nyeri. Misal kamu telat makan, nyeri kan? Kamu maksa olahraga, nyeri kan? Itu asam laktat yang menambah. Nanti aku akan jelasin asidosis asam laktat, tapi next part 2. Ya. Atau kamu olahraga sesak napas, nyeri, itu alarm. Jangan dipaksa. So idealnya gimana dok? Kalau kamu sudah di depan laptop terus-terusan, tolong tiap 2 jam sekali peregangan simpel kayak gini 7 detik. 7 detik. 7 detik. 7 detik. 7 detik. 7 detik. 7 detik kayak gitu terus. Terus kamu lihat jendela. Kamu tahu nggak kenapa kantor tuh dilihatin jendela? Selain pencahayaan itu buat kamu ngeliatin jendela biar matamu tuh ngeliat jauh sehingga otot matamu tuh rileks. Ketika kamu tuh ngeliat laptop, lensa tuh mencembung, jadi kamu tuh gini terus. Ketika kamu lihat jauh, itu tuh lensamu balik cekung, jadi kamu rileks. Itulah alasan kantor-kantor di Silicon Valley tidak pakai tempat duduk, terus nggak pakai AC, duduknya sembarangan. Biar apa? Jadi biar rileks dia bisa pindah tempat. Dan jangan tips-tips lain ada 4 lagi kayak nahan tipis. Sudah tahu mau otot kecapean tapi dipaksa jadinya kram. Terus habis itu ada lagi duduk terlalu lama, ambeien. Terus korek kuping terlalu sering, jebol gendang telinga. Itu akan aku bahas di part 2. That's it. 4 hal sepele. Hal-hal sepele yang bisa dilakuin. Hal-hal sepele yang sering dilakuin dan berbahaya bagi kesehatan kalian. Sekarang tergantung kalian. Mau ngubah atau ntar ketemu aku pas berobat.